Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahayu Aurelia Fitri dengan NIM 2406411010 kelas SD 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan titik temu antara pendidikan dan pembangunan. Manusia dapat berperan sebagai objek serta subjek pembangunan maupun objek pembangunan. Yang pertama ada manusia sebagai objek pembangunan dan yang kedua manusia sebagai subjek pembangunan. Fuad Hasan menyatakan manusia adalah makhluk yang terentang antara potensi dengan aktualisasi atau manusia dan citranya. Juni 1985. Di antara dua kutub itu terentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini, pendidikan berperan untuk mengembangkan, yaitu menghidupkan potensi-potensi kebaikan dan serta mengerdilakan potensi-potensi kejahatan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, dan D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Prof. Dr. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada, ia akan memperbaiki lingkungan. Segi lingkungan pendidikan. Yang kesatu, lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik atau habit formation tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya bagi mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajar melalui jalur formal. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau sekolah menengah, dan pendidikan tinggi atau PT, memberikan bekal kepada peserta secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Segi pembidangan kerja. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain yaitu bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia-manusia selaku sumber daya pembangunan membangun sendiri lingkungannya. Dan yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci manusianya. Dan yang ketiga, pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang kesatu, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan selalu dididik, atau demikian menurut Langeveld. Bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan, sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi
untuk yang selalu menyempurnakan diri sendiri. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak akan kunjung dapat dicapai oleh manusia. Biasa dikatakan manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak akan pernah menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya sendiri menuju kesempurnaan. Kriteria kualitas manusia tentu selalu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Untuk dapat menyongsong perubahan tersebut, sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai an agent of social change atau agen perubahan sosial tidak akan berfungsi dengan semestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, ketenaga pendidikannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan baru tersebut. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan mempunyai banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Dan yang A, hubungan antar aspek-aspek, B, aspek filosofis keilmuan, C, aspek yuridis, D, aspek struktur, E, aspek kurikulum.